Toomaimas yang saya pikir kayak gitu. Ini nanti dia pakainya futsuke, kata bendada, kata sifat na yang da, sama kata sifat i yang nanti i-nya ikut ya. Contohnya, minasan sudah pernah belajar sebelumnya ini tentang ini. Konnichiwa, minasan. Komento shite ne, daijoubu desu ka, minasan? Komento shite ne, minasan. Jadi toomoimas ini dia artinya saya pikir. Nah, toomoimas ini dia rumusnya futsuke, kata bendada, kata sifat na ini kayak kire kayak gitu yang cantik. Nah, kita ini da yang kata sifat nada, terus yang kata sifat ini kayak yang omoshiroi kayak gitu. Ya sasi. Nah, ini nanti tetap ikut kayak gitu. Contohnya yang toomoimas. Saya pikir tahu kayak gitu. Berarti tahu ini kan wakarimas kan? Saya pikir dia tahu. Saya pikir dia tahu. Berarti wakaru to omoimas kayak gitu. Kan dari ini ada komentar dari Wahyu Sang, udah sensei. Oke. Sudah belajar tentang toomoimas. Yang lainnya bagaimana minasan? Dari Wahyu Sang ini sudah paham ya tentang toomoimas ini? Kalau yang lainnya bagaimana? Daijoubu desu ka minasan? Komento shite ne. Ya sudah, saya jelaskan dulu saja, nanti sambil nunggu yang lainnya juga. Nanti kalau ini dari Wahyu Sang ini sudah paham, fukusu lagi ya. Dari toomoimas ini futsuke. Berarti kalau saya pikir dia tahu, berarti pasti kan minasan sudah tahu kan ini perubahan bentuk futsuke kan? Berarti wakaru toomoimas. Saya pikir dia tahu. Contoh lainnya, saya pikir dia tidak tahu. Berarti wakaranai toomoimas kayak gitu, yang bentuk futsuke dari negatif ini kan wakaranai kayak gitu. Wakaranai toomoimas kayak gitu. Terus ini yang kata benda da. Contohnya saya pikir itu praktis kayak gitu. Berarti bengri. Kata benda da ini, kalau yang bengri ini kan dia guna ya. Kalau yang contohnya yang da ini kan contohnya kayak bengri kayak gitu. Terus yang kayak kiri, kalau kata sifat ini kan kiri kan. Terus ini yang kata benda da ini daijoubu. Contohnya berarti saya pikir tidak apa-apa. Daijoubu dato omoimas kayak gitu. Saya pikir itu cantik kayak gitu. Kiri dato omoimas. Terus yang ini i. Saya pikir itu menyenangkan kayak gitu. Omoshiroi to omoimas kayak gitu. Ini sekedar fukusu lagi saja ya Wahyu Sang. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan ini tentang toomoimas? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, lanjut ke bunpo selanjutnya saja ya. Kewa hitori desu ka? Hokano minasan wa doko kana? Oke, ini Wahyu Sang, ada yang mau ditanyakan tentang grammar-grammar yang mungkin masih belum dimengerti? Kalau yang mudah difahami, sulit dipahami kayak gitu, yang nikui, nani nikui, nani yasui kayak gitu, sudah pernah belajar belum ini Wahyu Sang?
Yang ini kan yang bentuk maske, yang masnya dicoret, terus yang nikui sama yasui. Contohnya mudah dipahami. Paham ini kan wakarimas kan? Nah, masnya ini dicoret. Kalau sulit difahami berarti jadi wakari nikui. Mudah difahami jadi wakari yasui, kayak gitu. Sudah, tapi kadang lupa sensei. Oh iya, pokoknya kalau untuk bunpo itu biar tidak mudah lupa, sering digunakan saja untuk kaiwa kayak gitu. Sering dengerin kayak drama Jepang atau film anime kayak gitu. Pokoknya kalau grammar ini supaya tidak lupa ini, saran saya lebih gunakan saja untuk kaiwa kayak gitu, karena bahasa Jepang itu lebih ke praktisnya biar tidak lupa ke prakteknya itu. Contohnya semisal ini mau ngajak temennya istirahat kayak gitu, kita bilang saja yasumimasho kayak gitu, pakai itu buat kaiwa bahasa Jepangnya sama temen yang masih belajar bahasa Jepang juga tentunya kayak gitu. Kita latihan kaiwa-kaiwa sedikit-sedikit kayak gitu. Dari Wahyu-san ada yang mau ditanyakan? Semisal, sensei saya masih belajar ini tapi masih bingung kayak gitu, ditanyakan saja nggak apa-apa. Kalau yang ini, contoh lainnya, tabemas kan ini, tabemas. Mudah dimakan sama sulit dimakan. Nah ini, tabemas, masnya kita coret. Kalau susah dimakan, berarti tabe nikui. Mudah dimakan, tabe yasui. Contohnya, biskuit ini susah dimakan. Kono bisuket wa tabi nikui desu. Biskuit ini mudah dimakan. Kono bisuket wa tabi yasui desu. Lanjut sensei. Lanjut ke bunpo yang lain. Mungkin dari Wahyu-san ada pertanyaan tentang seputar grammar yang belum dipahami juga. Ya sudah, kita lanjut ini. Bentuk tara ya. Kalau yang ini sudah belajar belum yang bentuk tara yang pengandaian? Contohnya, okane ga atara kurumao kaitai desu. Semisal saya punya uang, saya ingin membeli mobil kayak gitu. Yang tara-tara ini sudah pernah belajar? Tara pengandaian ini, dia ini menggunakan bentuk tak ya. Perubahan bentuk tak jadikan tara. Contohnya pengandaian. Contohnya kalimat selanjutnya, semisal tidak paham, bertanya ya, wakarana katara kita kudasai nih, kayak gitu. Contohnya yang pengandaian bentuk tara-tara ini. Pengandaian bentuk tara. Ini sudah
pernah belajar minasan tentang bentuk tara. Moshi okani mochi ni inatara atarashi apato o kaimasu, kayak gitu. Misal saya menjadi orang kaya, saya akan membeli rumah baru, kayak gitu. Ya, bahas itu sensei. Oke, kita bahas yang ini ya, yang bentuk tara-tara pengandaian. Pokoknya dia ini tara ini bentuk tak ya, dia menggunakan bentuk tak, tara-tara kayak gitu. Konnichiwa, ini Muhammad Kurtubi Sang. Belum bahas yang ini ya, yang bentuk tara-tara ini. Pokoknya kalau yang bentuk tara ini dia menggunakan bentuk ta ini, terus tara untuk pengandaian. Takusang okane ga moratara kurma o kaimasu. Misal saya menerima banyak uang, saya akan membeli mobil, kayak gitu. Untuk yang bentuk tara-tara ini belum pahamnya di mana? Bentuk tara pengandaian. Contohnya, wakarana katara kite kudasai nih minasang. Kalau tidak paham, bisa ditanyakan, kayak gitu. Contohnya, perubahan katanya. Oke, perubahan katanya dari tara-tara ini ya. Jadi, saya tuliskan ya minasang ya di sini ya. Jadi, tara ini dia adalah pengandaian untuk berandai-andai. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk tara ini? Contohnya berarti kalau yang kata benda ini, contohnya kata bendanya orang kaya kayak itu kan okanimochi, berarti menjadi orang kaya kan. Kalau yang menjadi ini kan dia kan narimas kan.
nani ni narimas. Nah, dia ubah saja ini. Narimasnya ini ke bentuk tara. Jadi nani ni natara. Nah, contohnya okane mochi ni narimas kan. Semisal saya jadi orang kaya, okane mochi ni natara takusang kurumao kaimas. Semisal saya menjadi orang kaya, saya akan membeli banyak mobil kayak gitu. Terus, semisal saya mendapatkan banyak uang. Nah, ini pokoknya dia ini bentuk perubahan bentuk tak ya. Mendapatkan ini kan moraimas kan? Moraimas. Nah, berarti diubah ke bentuk tak. Jadi morat tak ditambahin ra, jadi moratara kayak gitu. Moshi, takusang okane. Semisal saya mendapatkan uang, semisal saya mendapatkan banyak uang dari perusahaan kayak gitu. Saya akan membeli banyak rumah. Moshi, takusang okane moshi kaisakara, takusang okane o moratara, uchi o kaimas kayak gitu. Pokoknya ini yang perubahan bentuk tak ya, minasang ya. Bentuk tak terus dikasih ra jadi tara kayak gitu. Masih bingung ya minasang ya? Kalau masih bingung ditanyakan ya minasang ya, bingungnya di mana. Jadi saya juga bisa tahu nanti ngejelasnya bagaimana. Ini pokoknya dia ini pakai perubahan bentuk tak ya, take. Take terus dia ditambahin ra. Terus kalau yang contohnya yang ini, yang kalau ini kan yang bentuk benda kan dia ni natara, kalau yang bentuk biasa ini jadi moratara. Kalau yang ini bentuk i kan, bentuk i dia jadi i-nya dihilangkan jadi katara. Contohnya isogasi katara patini konakutemo dejobu desu. Semisal kalau kamu sibuk, tidak datang ke pesta pun tidak apa-apa. Moshi isogasi katara patini konakutemo dejobu desu kayak gitu. Moshi isogasi katara patini konakutemo dejobu yo gitu. Semisal kamu itu sibuk, nggak usah datang ke pesta pun nggak apa-apa kayak gitu. Ini yang i. Pokoknya ini dia pakai ini ya minasang ya, perubahan bentuk tak. Dia menggunakan perubahan bentuk tak. Taknya ini plus ra jadi tara-tara. Contohnya kalau ini yang nah juga saya jelaskan dulu. Ini kan tadi yang sudah, ini yang bentuk tak, bentuk futsuke biasa, bentuk kata benda, terus bentuk i, sama ada juga yang kata sifat na ya. Kalau na ini dia jadi da, datara kayak gitu. Nah ini jadi datara ya. Datara. Contohnya moshi himadattara patini kita kudasai nih. Kalau semisal kamu senggang datang ke pesta ya kayak gitu. Moshi himadattara patini kita kudasai nih kayak gitu contohnya minasang.
Bagaimana dari Tara ini? Masih ada yang bingung, minasang? Contoh yang lain, kalau semisal kamu tidak belajar, kamu tidak bisa mengerjakan ujian besok. Mosi, Benkyo Shinakatara, Astano Shikengwa, Deki Naito Omou yo, kayak gitu. Semisal kamu tidak belajar, saya pikir kamu tidak bisa mengerjakan ujian besok. Mosi, Benkyo Shinakatara, Astano Shikengwa, Deki Naito Omou yo, kayak gitu. Kalau semisal kamu nggak belajar, malam tidak belajar, kamu tidak akan bisa mengerjakan ujian besok. Saya pikir kamu tidak akan bisa mengerjakan ujian besok. Saya catatkan ya minasang ya, contohnya ya. Saya catatkan contoh-contohnya. Kita masih bahas yang tara-tara. Contohnya ini tadi yang Benkyo Shinakatara. Benkyo Shinakatara. Astano Shikengwa Dekinai to omong. Kalau misal tidak belajar, tidak bisa mengerjakan ujian besok. Benkyo Shinakatara. Nah, tadi semisal sibuk. Isogasi katara. Pati ni kona kutemo dai jobu yo. Nah, ini kan isogasi kan sibuk kan? Isogasi. Ini kita hilangkan jadi katara. Isogasi katara. Patini. Patini kona kutemo dai jobu yo. Nah, contoh yang ketiga. Ini yang katana ya, himadatara. Himadatara. Patini kite kudasai. Nih, kayak gitu. Bagaimana minasang tentang yang ini? Perubahan tara-tara ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih bingung atau penjelasan saya yang mungkin berbelit-belit dan terlalu cepat. Kalau ada yang mau ditanyakan ya minasang ya, atau mau buat contoh lain. Pokoknya yang tara-tara ini dia bentuk tak ya, take sama ditambahin ra saja. Contohnya, kalau semisal bertanya ke guru, mungkin bisa tahu kayak gitu. Sensei ni kitara wakaru kamoshimasen kayak gitu. Mungkin kalau kamu tanya ke guru, tahu kayak gitu. Itu contohnya yang tara-tara ini. Bagaimana minasang? Ada yang masih bingung mau ditanyakan tentang tara-tara ini?
Contohnya, semisal saya bisa pergi ke Jepang, saya ingin makan sushi kayak gitu. Moshi nihong ni itara sushi o tabetai desu. Kalau saya semisal minasa ini mengandai-andaikan saya kalau bisa pergi ke Jepang saya mau makan sushi kayak gitu. Moshi nihong ni itara sushi o tabetai desu kayak gitu. Wakata. Oke, yang lainnya bagaimana minasang? Minasang komento shite nih. Moshi wakarana katara kite kudasai. Moshi watashi no setsume ga hayakatara yute ne minasang. Nandemo yute kudasai. Bagaimana yang lainnya tentang ini, tara-tara ini? Yang lainnya bagaimana? Komento shite ne minasang. Daijoubu desu ka, minasang? Kita lanjut ya minasang ya tentang yang to, pengandaian yang to. Nanti kita juga bisa membandingkan antara perbedaan tara dan perbedaan to kayak gitu. Contohnya yang pokoknya yang ini pengandaian yang to kayak gitu. Contohnya kusuri o nomanai to byoki wa hidokunaru yo. Semisal tidak minum obat, penyakitnya tambah parah. Byoki ga hidokunaru yo, kayak gitu. Sensei kalau bentuk negatif. Oh ya ini sebentar ya minasang ya, sebelum kita lanjut ke bunpo yang lainnya, ini ada pertanyaan dari Lansang. Sensei kalau bentuk negatif. Contohnya bentuk negatif. Ya sudah ini kan dia kan taranya ini kan dia pakai perubahan bentuk tak. Nah, perubahan bentuk tak dari negatifnya itu apa? Kan naik kan seandainya tidak sibuk. Berarti kalau tidak sibuk isogasi. Nah, kita ubah dulu isogasi itu ke bentuk negatif. Isogasi kunai kan? Nah, isogasi kunai. Nah, terus nainya itu kita ubah ke bentuk tak. Jadi, isogasi kunakatara kayak gitu. Seandainya tidak sibuk, tolong datang ke pesta kayak gitu. Isogasi kunakatara patini kite kudasai nih kayak gitu. Pokoknya dia ini perubahan tak ya minasang ya. Tidak sibuk kan isogasi kunai. Nah, bentuknya negatif, bentuk negatif lampaunya dari sibuk itu kan isogasi kunakatara, isogasi kunakata kan. Nah, bentuk tak itu ditambahin ra biar bisa jadi pengandaian tara itu. Jadinya isogasi kunakatara kayak gitu. Bisa dimengerti Lansang? Contohnya tidak paham kayak gitu. Tidak paham kan wakaranai kan negatifnya. Bentuk biasanya kan wakaru, wakarimas kayak gitu. Nah, kalau bentuk negatifnya kan wakaranai kan. Nah, bentuk negatif lampunya wakaranakata. Nah, itu kan sudah jadi bentuk tak kan itu. Kita berikan belakangnya imbuhan ra. Jadi wakaranakatara kayak gitu. Kalau misal tidak paham, tolong tanyakan. Wakaranakatara kite kudasai ne kayak gitu. Bisa dimengerti Lansang, yang lainnya juga bagaimana? Kalau semisal saya menjelaskannya kecepatan, minasang masih bingung, ditanyakan ya minasang ya, tidak pahamnya di mana. Daijoubu desu ka minasang? Komento shite nih. Wakata, Oke, saya berikan contoh ya, minasang bisa diubah. Contoh, kalau
ini sudah tidak digunakan, tolong dibuang. Kalau buku ini ya, contohnya saya tuliskan ini minasan di sini. Kalau buku ini deh, kita berikan objeknya biar tidak bingung. Kalau buku ini sudah tidak digunakan, tolong jangan dibuang ya, karena buku itu ilmu. Tolong jangan dibuang saja ini. Contoh kalimatnya, tolong jangan dibuang. Kalau buku ini sudah tidak digunakan, tolong jangan dibuang. Oke, diganti ke Nihongo. Gimana minasang? Kalau buku ini sudah tidak digunakan, tolong jangan dibuang. Ayo minasang, kangaete. Minasang, kangaete owattara komento shite ne. Moshi kangaetara sasato kaite ne komento ni. Kalau buku ini sudah tidak digunakan, tolong jangan dibuang. Kita gunakan ini tara. Misal bukunya tidak digunakan berarti kan sukaimas kan yang menggunakan sukaimas ini. Ayo minasan diubah. Salah tidak apa-apa ya minasan, jadi nanti saya bisa tahu minasan belum pahamnya di mana. Ayo minasan, komento shite. Kono, ini ada jawaban dari Wayu-sang, arigatou gozaimasu. Ini sudah dijawab. Kono hon wa sukai wa nakatara dasinai de kudasai. Suka, kok ini ada i-nya kenapa? Kalau sukaimas, ini minasang sudah paham semua kan, ini bentuk perubahan negatif. Yang ini sukaimas. Ayo, negatifnya apa? Sukaimas. Moto kangaete. Yang lainnya juga dijawab ya minasang ya. Yang Wahyu-sang ini masih kurang tepat. Ayo dijawab lagi. Bagaimana kalau sukaimas ini bentuk negatifnya? Oke, Wahyu-sang benar. Sukawanai berarti kono hon wa sukawanai berarti diubah katarannya sukawana katara ya. Berarti kono hon wa sukawana katara. Kalau dasimas ini kan menyerahkan. Nah, kalau buang ini lebih ke sutemas saja ya minasang. Sutemas ini kan membuang. Kita menggunakan sutemas. Sutemas ini lebih membuang ya, membuang ke tempat sampah kayak gitu dia sutemas. Berarti kono hon wa sukawana katara
sutenai de kudasai. Ini dari langsang sukaimaseng. Ya, bentuk dari negatif dari sukaimas ini kan sukaimaseng. Ya, tapi kan ini kita kan mau ke pengandaian tara. Dia diubah dulu ke bentuk tak. Sukaimaseng kita ubah dia ke bentuk negatif lampau. Jadi sukawanai. Sukawanai itu kan masih negatif. Kita ubah dia ke bentuk lampaunya. Jadi sukawana katara. Kayak gitu. Jadinya konohong wa sukawana katara sutenai de kudasai. Kalau buku ini tidak digunakan, tolong jangan dibuang kayak gitu. Bagaimana minasang? Masih bingung ini? Kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. Pokoknya ini tara-tara ini dia perubahan bentuk tak ini samarannya. Ada pertanyaan minasang? Dejavu desu ka? Untuk tara-tara yang pengandaian ini. Yang saya berikan contohnya ini bagaimana? Misal, sensei saya masih kesulitan ini mengubah ke bentuk tak. Saya masih kesulitan ini mengubah ke bentuk taranya, masih bingung. Ini kok bisa jadi sukawana katara bagaimana? Itu ditanyakan ya minasang ya, nggak apa-apa. Do desu ka minasang? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Oke, saya berikan contoh yang lain ya minasang ya. Ditulis juga. Diartikan. Kalau tidak, saya tuliskan minasang. Kalau senggang mari jalan ke taman. Ayo, ini diterjemahkan ke bahasa Jepang. Kalau senggang, mari jalan-jalan ke taman. Kowengo samposimas, ini kotobanya. Senggang pakai yang hima. Ayo diterjemahkan. Kotoba hima sama kowengo samposimas. Diterjemahkan ini yang ke bentuk tara ya minasang ya. Hima sama kowengo samposimas.
Kalau senggang, mari jalan-jalan ke taman. Diterjemahkan ya minasang ya. Ya, ini ada jawaban dari Wahyu Sang. Himadatara Ishoni Goeng o Sampo Shimasho. Sampo Shimasho ya, bukan Sampo Shimasuyo. Sampo Shimasho. Sampo Shimasiyo. Sampo Shimasho. Ya, ini sudah benar ini. Himadatara Ishoni Goeng o Sampo Shimasho. Ini tulisannya mungkin salah ya. Salah mengetik mungkin. Oke, sudah benar. Sudah paham ya yang ini? Yang tara-tara Moshi Himadatara Koengok Sampo Shimasho. Ya, benar ini lansang. Oke, sip. Berarti sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan tidak minasang sebelum saya lanjut ke perubahan bentuk to? Tidak apa-apa minasang ini yang perubahan ini. Ada yang mau ditanyakan tidak minasang? Kalau tidak, lanjut ya minasang ya. Kita akan membahas bentuk to yang juga artinya pengandaian. Oke, minasang, kita akan bahas tentang nani to nani. Ini pengandaian ya. Ini bisa pakai yang futsuke. Yang bentuk ru, nai, ta, kayak gitu ya minasang ya. Contohnya, kalau semisal berlatih setiap hari, kalau semisal berlatih bahasa Jepang setiap hari, akan menjadi pintar kayak gitu contohnya. Moshi mainichi nihongo o renshu suru to jozu ni nareru to omoimasu yo kayak gitu. Semisal setiap hari latihan bahasa Jepang kayak gitu akan menjadi pintar kayak gitu. Menurut saya akan menjadi pintar. Nah, jadi pengandaian ini dia bisa menggunakan tara, bisa menggunakan to. Nah, kalau yang to ini minasang sudah belajar belum? Pokoknya kalau yang tara-tara ini pengandaian, semisal pengandaian berandai-andai yang tara itu ya minasang ya. Semisal saya bisa pergi ke Jepang, saya ingin makan sushi kayak gitu. Tapi kalau yang to ini, nah, yang awalnya ini, kalimat awalnya ini dia ini sebab. Lalu
disambungan ke to, terus yang akhirnya ini dia akibatnya. Semisal karena sebab Minasang setiap hari berlatih bahasa Jepang menjadi pintar kayak gitu. Nah, ini dia menggunakan to. Contoh lain, semisal nggak minum obat, penyakitnya akan memburuk. Nah, kusuri o no manai to byoki ga hidoku naru. Nah, itu contoh yang pengandaian. Bisa pakai to. Pokoknya kalau yang to ini dia di sininya ini sebab, belakangnya ini diikuti akibat kayak gitu. Kalau yang tara ini cuma pengandaian. Semisal saya memiliki uang, saya ingin apa. Semisal saya bisa pergi ke Jepang, saya ingin apa kayak gitu. Pokoknya yang itu yang tara minasang. Kalau yang to itu dia nani-nani sebab, terus belakangnya itu nani-nani akibat kayak gitu. Bisa dimengerti minasang perbedaan tara sama to? Minasang wakarana katara kite kudasai nih. Minasang sudah rata-rata sudah pernah belajar ini tentang to sama tara. Do desu ka minasang? Daijoubu desu ka? Hai. Ke contoh ya minasang ya, nanti diterjemahkan ke bahasa Jepangnya. Semisal, kalau saya tuliskan kalau minum bir kepalanya menjadi sakit. Oke, minasang. Nih. Kalau minum bir kepalanya menjadi sakit. Ini diterjemahkan ya ke bahasa Jepang. Biru sama atamaga itai. Kosakatanya. Biru sama atamaga itai. Oke. Diterjemahin ya minasang ya. Kalau minum bir, kepalanya menjadi sakit menggunakan bentuk to pengandaian ini. Diterjemahkan ke bahasa Jepangnya. Minasang komento nih, ini sudah saya beri clue-nya. Kosakatanya biru sama atamaga itai. Tinggal diubah saja ke bentuk pengandaian yang to. Kalau minum bir, kepalanya menjadi sakit.
Do desu ka, minasan? Kalau minum bir, ini ada jawaban dari Lansang. Biru o nomuto atamaga itai. Ya, bisa juga seperti ini. Ya, juga bisa seperti itu. Biru o nomuto atamaga itai. Atau juga bisa menggunakan uh, kan di sini kepalanya menjadi sakit, berarti moshi biru o nomuto atamaga itakunaru kayak gitu. Semisal kalau minum bir, kepalanya itu akan menjadi sakit kayak gitu. Oke, minasang. Berarti sudah paham ya ini perubahan to sama perubahan tara. Perbedaannya juga sudah paham, minasang. Kalau masih bingung, semisal saya tadi menjelaskannya kecepatan atau terlalu berbelit-belit, bisa ditanyakan ya, minasang ya. Nggak apa-apa. Wakarana katara nandemo kite kudasai, minasang. Bagaimana yang masih bingung? Tapi sepertinya rata-rata sudah paham ya, minasang ya. Insya Allah ini tentang to sama tara. Ada yang mau ditanyakan, minasang, seputar materi atau mau di luar materi pun juga nggak apa-apa. Misal, saya masih belajar bunpo ini, tapi saya belum paham. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng juga, minasang, nggak apa-apa. Atau seputar materi yang saya jelaskan ini tadi, yang minasang masih bingung. Do desu ka, minasang, daijoubu desu ka? Minasang, rata-rata sudah paham ya, insya Allah ini tentang to sama taro. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Purwanti titik sang. Kalau penggunaan koto sensei kan itu banyak. Maksudnya penggunaan koto itu yang apa ya, Purwanti titik sang? Koto des untuk membendakan ini. Iya, ada Purwanti titik sang. Apa namanya? Contohnya, semisal itu koto des ini biasanya dia ini untuk membendakan kalimat kata untuk membedakan kata kerja. Contohnya biasa digunakan. Contohnya hobi saya membaca buku. Watashi no sumi wa hong o yomu koto desu, kayak gitu. Biasanya ini juga bisa digunakan untuk menyatakan hobi koto desu kayak gitu. Watashi no sumi wa hong o yomu koto desu kayak gitu. Itu biasanya koto-koto itu. Koto ini dia juga bisa artinya benda. Wakaranai koto ga atara kita kudasai nih, minasang. Kalau ada yang hal yang belum ditanyakan, hal yang belum paham bisa ditanyakan kayak gitu koto-koto ini. Ini dari bagaimana Purwanti titik sang tentang jawaban saya. Masih bingung ya? Kalau masih bingung ditanyakan ya. Saya juga masih bingung ini koto yang apa. Setahu saya ada koto-koto itu koto untuk membedakan kalimat kata kerja sama koto-koto yang digunakan untuk menyatakan hobi kayak gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Wahyu Hidayat sang. Yoni Sensei, untuk yang Yoni saya sudah pernah menjelaskan di kalimat di video sebelumnya ya. Nanti tolong dilihat lagi Yoni yang Yoni artinya supaya kayak gitu, yang Yoni pengharapan kayak gitu. Contohnya saya berharap untuk bisa lulus, gokaku shimasu Yoni kayak gitu. Saya
berharap untuk bisa lulus kayak gitu. Contohnya supaya bisa pergi ke Jepang, nihong ni ikuyo ni kayak gitu. Mainichi nihongo o benkyou shimasu kayak gitu. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya di video minggu lalu. Nanti bisa dilihat lagi ya yang Wahyu-sang. Do desu ka? Daijoubu desu ka? Ini ada juga pertanyaan dari Purwanti Titik Sang. Selain menyatakan hobi untuk apa lagi? Selain menyatakan hobi, dia ini bisa untuk membedakan ini kata kerja. Contohnya kan ini yang koto ga dekimas kayak gitu. Contohnya semisal kalau semisal bisa berbicara bahasa Jepang, nihongo o hanasu koto ga dekimas itu. Pokoknya koto-koto ini dia digunakan untuk membedakan kata kerja. Contohnya saya bisa berbicara bahasa Jepang, nihongo o hanasu koto ga dekimas kayak gitu. Kan hanasu koto, saya tuliskan ya di sini ya. Hanasu koto. Nah, ini dia diubah ke futsuke dulu, dia ditambahin koto, ini dia nanti membedakan kata kerja. Berubah kata kerja ini menjadi kata benda kayak gitu. Bagaimana Purwanti Titik Sang? Wakarimashita ka? Yang lainnya bagaimana minasan? Nggak apa-apa, ada yang mau ditanyakan lagi? Purwanti Titik Sang bisa dimengerti yang koto-koto ini? Ya sudah minasang, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau memberi tugas ya minasang ya. Nanti tolong minasang buat saja dua kalimat. Yang satu kalimat ini yang pengandaian tara dan satu kalimat ini pengandaian yang to. Minasang buat ini. Minasang juga nanti bisa tahu perbedaannya bagaimana. Nanti tolong ya minasang ya buat dua kalimat, satu kalimat yang pengandaian tara, yang satu kalimat pengandaian to. Nanti saya akan tanyakan lagi di pertemuan minggu selanjutnya ya minasang ya. Saya juga minta tolong minasang, tolong nanti minasang sampaikan ya apa yang minasang bisa dapatkan dari pembelajaran hari ini. Tolong juga sampaikan kritik dan saran minasang mengenai pembelajaran bahasa Jepang ini, mengenai Pocket Nihongo ini, bagaimana sarannya, bagaimana kritiknya juga. Tolong ya minasang ya. Ini minasang ada yang mau ditanyakan lagi? Moshi shitsumo ga nakatara dewa kore de owaritai to omoimasu. Minasang, arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih ya minasang ya. Otsukaresama deshita.